Sekarang mama dan aku takut dan malu buat keluar rumah. Karena kalau kita keluar rumah, kita sering difoto-foto dan dikatain anak pudel dan anak penjahat. Aku salah, maafin ya Pak ya. Gara-gara aku, Bapak masuk penjara dan sering dihujat dengan orang-orang. Padahal Bapak cuma mau belain aku. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Kita tunggu saja sampai kapan drama air mata ini akan berlanjut. Apakah nanti sang istri akan menyusul untuk melakukan hal yang sama, meminta maaf dan menangis-nangis di sosial media. Aku bukan istrinya Ivan. Tolong dong dicek lagi. Nama aku Carlina Chandra. Oh ya, where are you, Kokori? Saya perlu sabda Anda, saya perlu kata-kata mutiara Anda terhadap kasus ini. Please, Kokori, jangan sibuk urusin negara orang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, drama Ivan Sugianto masih berlanjut setelah dia tertangkap dan ditahan oleh kepolisian dan diancam dengan hukuman penjara 3 tahun, serta menyeret beberapa nama kawan-kawannya hingga menyeret nama-nama dari aparat negara seperti pihak kepolisian yang diduga menjadi backing dari si Ivan Sugianto ini. Dan satu kawan yang paling ditunggu ditangkapnya, diprosesnya oleh kepolisian adalah Bapak si baju merah, yang mana pada saat itu hampir memukul dan menonjok si bapaknya Ethan, siswa yang disuruh sujud dan menggonggong di depan kakinya Ivan Sugianto. Dan kini setelah Evan ya ditangkap, ditahan, kemudian diancam dengan hukuman 3 tahun, kemudian ada kasus-kasus lain yang akan menjeratnya seperti pencucian uang judi online di tempat usahanya, kemudian ada beberapa account bank yang diblokir oleh pihak yang berwenang, dan juga tempat usahanya, hiburan malamnya itu juga diblokir oleh pihak yang berwenang. Sehingga nanti ini akan membuat si Ivan Sugianto ini kalau betul-betul terbukti dengan kasus-kasus lain yang menantinya ini akan mendapatkan, akan dikenai pasal-pasal yang berlapis-lapis. Selain pasal perundungan, selain kasus perundungan terhadap anak siswa, nanti juga akan dikenai pasal-pasal lainnya telah melakukan tindak pidana transaksi kejahatan keuangan, termasuk aliran dana judi online. Dan kabarnya sampai-sampai anaknya Ivan Sugianto yang bernama Excel, ya, yang bermasalah dengan Ethan, anak yang disuruh sujud dan menggonggong itu, serta istri dari Ivan Sugianto ini menjadi malu dan takut untuk keluar rumah. Takut bertemu dengan orang-orang, takut difoto oleh orang, takut dikatain anak penjahat, anak dari seorang penjahat. Begitulah kira-kira. Sampai pada akhirnya si Excel anak Ivan Sugianto ini muncul di permukaan, muncul di sosial media, curhat dan menyatakan minta maaf, permintaan maaf sambil menangis, merengek-rengek. Seperti apa videonya? Ini dia. Halo Pak, hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Aku mau berbicara dengan Bapak, tetapi belum bisa, jadi aku bikin Bapak surat dengan sepenuh hatiku. Aku minta maaf ya Pak, gara-gara aku malah Bapak yang kena masalah. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku pasti nggak bilang ke Bapak sama Kotif kalau aku dibully. Pasti sekarang kalau aku nggak bilang kalau aku dibully, keluarga kita baik-baik saja dan masih bisa kumpul-kumpul kayak dulu. Aku minta maaf ke Bapak gara-gara Bapak masuk penjara dan Bapak sekarang dihujat dengan seluruh Indonesia. Sekarang Mama dan aku takut dan malu buat keluar rumah, karena kalau kita keluar rumah,
kita sering difoto-foto dan dikatain anak pudel dan anak penjahat. Aku tahu semua ini gara-gara aku yang membuat keluarga kita hancur. Aku salah, maafin ya Pak ya. Gara-gara aku, Bapak masuk penjara dan sering dihujat dengan orang-orang. Padahal Bapak cuma mau belain aku. Aku sekarang harus ngapain ya? Aku bingung harus ngapain. Aku lebih mending dipanggil pudel seumur hidup daripada lihat Bapak masuk penjara lagi. Sekarang aku sudah kehilangan sosok Papa yang selalu jaga aku dan jaga Mama, yang selalu berusaha memberi kita terbaik untuk keluarga kita. Jujur, Pak, aku sekarang malu dengan diri sendiri, malu dengan Papa, dan malu dengan Mama. Aku sebagai anak bukan membuat kalian bangga, tapi malah membuat Papa masuk penjara. Tapi aku dari sini harus lebih kuat. Kenapa ya aku harus melibat Papa dengan masalahku? Aku nyesal. Aku nyesal harus telepon Papa saat kejadian itu. Aku mikir harus telepon Papa karena Mama Papanya Ethan sudah di situ, biar lebih aman dengan Papa. Tapi sekarang aku cuma bisa doa kepada Tuhan biar Tuhan bisa jaga Papa di dalam sana, biar Tuhan ngasih kekuatan untuk aku dan Mama biar lebih kuat. Aku minta maaf lagi ya Pak ya. Sekarang aku janji nggak akan melibat siapapun di masalahku, daripada melihat Bapak masuk penjara lagi. Masuk penjara lagi maksudnya? Meskipun Excel dibully, aku nggak akan bilang ke Papa atau siapapun lagi. Bapak yang sabar ya. Sekarang aku harus selesai ujian sekolahku dulu. Setelah itu aku gak akan sekolah biar bisa menjaga Mama. Karena Mama sekarang sendirian. Aku tahu Papa itu Papa yang baik, karena Papa cuma mau membela aku. Dan Papa cuma mau mengasih yang terbaik untuk aku. Aku kangen dengan Papa. Aku pengen aku sama Papa pergi dan kumpul-kumpul lagi. Jangan lupa doa ke Tuhan Bapak ya. I love you Pak. Papa adalah pahlawanku. Aku kangen sama Papa. Papa minta maaf atas perbuatan. Yang sudah membuat kalian malu. Setelah ayahnya si Ivan Sugianto membuat klarifikasi, minta maaf dan menangis-nangis di sosial media, kini giliran anaknya yang tampil di sosial media meminta maaf kepada bapaknya dan menangis-menangis. Kita tunggu saja sampai kapan drama air mata ini akan berlanjut. Apakah nanti sang istri akan menyusul untuk melakukan hal yang sama, meminta maaf dan menangis-nangis di sosial media. Saya sih berharap adegan yang mereka tampilkan ini adalah adegan yang tulus dan betul-betul menyesal apa yang telah mereka lakukan. Bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena ingin mencari simpati dari netizen atau orang-orang.
Saya sih berharap mereka tulus ya dan menyesal atas perbuatannya. Dan saya pribadi, saya juga agak kasihan juga sama si Excel ini ya. Saya agak kasihan juga. Ya, karena walaupun si Excel ini ada juga kesalahan dalam case ini ya. Dia melaporkan kepada orang tuanya. Sebetulnya itu tidak salah. Si Excel ini melaporkan kepada kedua orang tuanya. Tidak salah. Tetapi di sini adalah yang menjadi salah adalah orang tuanya ini terlalu berlebihan membela anaknya sehingga merendahkan orang di depan umum ya. Disuruh sujud dan menggonggong, ini amatlah berlebihan. Ini sangat arogan dan angkuh gitu ya. Dan sampai-sampai membawa gerombolan orang untuk mendampingi Evan. Bahkan di dalam rombongan itu ada yang dari organisasi petinju yang merupakan pelatih dari si Excel ini. Saudara, ternyata ada fakta terbaru yang saya temukan bahwa si Ivan Sugianto ini 2 kali melakukan pemaksaan kepada si Ethan untuk sujud dan menggonggong di depannya. Yang pertama itu dilakukan di lingkungan sekolah di ruang terbuka. Karena itu adalah tempat terbuka disaksikan oleh banyak siswa di sana, akhirnya aksi itu dipindahkan ke dalam satu ruangan di dalam sekolah. Namun di dalam ruangan itu terulang kembali pemaksaan itu. Si Ivan Sugianto menyuruh kembali Ethan untuk sujud dan menggonggong. Bahkan sampai ibunya si Ethan ini pingsan saat itu. Karena mungkin tidak tega ya, shock melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Begini videonya. Konsep yang di awal yang saya dengar dari korban dan orang tua korban, pertama kali kejadian bersujud dan menggonggong itu dilakukan di lingkungan sekolah dan tidak ada yang melerai kecuali security dan ayah korban, dan itu pun tidak diizinkan oleh pelaku. Kemudian karena banyak menarik perhatian publik, banyak anak-anak yang menonton yang rata-rata di bawah umur, jadi akhirnya dipindahkanlah ke salah satu ruangan di dalam gedung sekolah. Dan pada saat dipindahkan, sangat disayangkan. Kejadian yang tadi saya sebutkan di depan, berlutut dan menggonggong itu terulang kembali. Dan itu disaksikan oleh kesemua pihak. Dan pada saat itu, karena tidak kuat melihat kejadian yang sama itu terulang, akhirnya ibu korban pingsan, sempat kehilangan nafas, jadi dilarikan ke mitra keluarga dan akhirnya rawat jalan. Akibat kasus ini, keluarga si Evan itu jadi dikepoin, jadi dicari di mana-mana gitu ya, sampai ketemu pokoknya. Gitulah intinya netizen Indonesia. Tidak boleh ketemu, harus ketemu. Baik itu anaknya, istrinya, seperti apa muka-mukanya gitu ya. Harus ketemu oleh netizen Indonesia. Dan terjumpalah keluarga dari si Ivan Sugianto ini, terjumpalah satu foto yang mana dalam foto itu ada 3 orang. Yang pertama adalah Ivan Sugianto, istri dan anaknya. Mereka foto bertiga dan muncullah beberapa sabda-sabda, kata-kata mutiara dari netizen di ruang komen. Anda boleh cari sendiri di situ ya. Dan sampai-sampai ya namanya netizen tidak maha benar ya, pasti ada salahnya juga. Sampai-sampai salah sasaran. Ada seorang perempuan itu dihujat oleh netizen gara-gara dia itu disangka istrinya Ivan Sugianto. Akhirnya si wanita itu membuat klarifikasi di sosial media mengatakan bahwa saya bukan istrinya si Ivan Sugianto. Begini videonya. Hari ini aku mau konfirmasi untuk kamu-kamu yang komen nanya aku istrinya Ivan apa bukan. Aku bukan istrinya Ivan. Tolong dong dicek lagi. Nama aku Carlina Chandra. Oke? Dan bukan istrinya Ivan. Nah, dengan netizen, dengar, dia bukan istrinya Ivan ya. Dia tadi siapa namanya lupa, Carlina gitu ya. Jangan karena hanya Anda terlalu berhasrat, terlalu bernafsu ingin mencari mana istrinya Ivan karena sudah ada di bibir nih kata-kata mutiara untuk disampaikan ke dalam istrinya Ivan untuk menghujat. Sehingga Anda menjadi salah sasaran. Orang lain disangka istri Ivan Sugianto dan menghujat di ruang komennya. Ya, lain kali netizen, meskipun Anda ingin sekali menguliti gitu ya keluarga mereka, ya harus selidiki dulu, harus cari tahu dulu betulkah itu orang yang dicari atau tidak. Kalau salah kan jadi begini ya.
Oke, sebelum saya tutup konten pada kali ini, izinkan saya untuk mengatakan, untuk menyampaikan sesuatu di konten saya ini, bahwasannya marilah kita didik anak-anak kita ya, sedari kecil, sedari masa-masa sekolah ya. Selain mendapat didikan dari sekolah, peran orang tua, peran orang keluarga juga sangat penting untuk mendidik anak-anak ya, untuk membentuk mental anak-anak ke depan. Ya, kita harus didik mereka supaya mereka itu menjadi anak yang berkarakter baik, bermental bagus ya. Agar tidak terlalu membanggakan orang tua, walaupun orang tuanya sehebat apapun gitu ya. Ajarkanlah anak untuk mandiri menyelesaikan masalahnya. Tidak apa-apa melapor bercerita kepada orang tuanya, tetapi peran orang tua di sini juga penting untuk tampil dengan bijaksana, tampil dengan wise bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Ya, tentu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang membuat menjadi penengah di antara permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Nah, kalau dengan cara seperti ini yang rugi siapa? Masalahnya jadi besar kan? Bijak-bijaklah juga menjadi orang tua. Jangan karena sayang sama anak, membela anak, kita menjadi buta mata gitu ya. Kita menjadi merendahkan orang lain. Oh ya, where are you, Kokori? Where are you? Nampaknya sosial media Anda sekarang berganti lagi ya, dari Mas Ribut menjadi Koko Nusantara. Oke, itu tidak masalah. Tapi sampai sekarang saya masih menunggu Kori untuk memberikan komen terhadap kasus ini, Kori. Saya perlu sabda Anda, saya perlu kata-kata mutiara Anda terhadap kasus ini. Please Kokori, jangan sibuk urusin negara orang ya. Ini penting Kokori, ini penting. Anda sebagai influencer, Anda coba vokal soal ini. Saya masih menunggu Kori. Saya masih menunggu dia. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.